Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club Perjuangan. Dan malam ini kita akan membahas sebuah debat yang cukup keras minggu ini. Apalagi dengan adanya demo buruh yang berjilid-jilid. Sehingga patut untuk kita mendiskusikan. Semalam saya sudah bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zulfa. Beliau memang menganggap bahwa keputusan ini aneh. Walaupun dia bisa memahami bahwa secara formil dianggap inkonstitusional, tapi tidak dibatalkan. Justru dikasih waktu 2 tahun untuk direvisi oleh pembuat undang-undang, dalam ini tentu pemerintah dan DPR. Dan kalau sampai 2 tahun tidak berhasil merevisi, maka undang-undang ini dibatalkan dan berlaku undang-undang lama, dan tentu saja bukan omnibus. Masing-masing ada 78 undang-undang yang bergabung di omnibus. Namun keputusan ini ternyata mengecewakan juga bagi pihak yang menggugat. Dan dari pihak yang tergugat gak terdengar bahwa mereka kecewa walaupun mereka harus kerja lagi. Tapi pihak yang menggugat, terutama buruh, walaupun pihak yang menggugat tidak hanya buruh, bahkan ada masyarakat adat Minangkabau, ada pribadi juga. Karena itu malam ini kita ingin tahu, Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Kenapa buruh marah? Dan malam ini saya undang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal. Kenapa anggotanya marah dan demo berhari-hari? Silakan Bu Said. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Karni. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari awal kami sudah mengingatkan pemerintah dan DPR, bahkan waktu terlibat dalam proses-proses tim kecil di DPR, dengan sebuah harapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenaga kerjaan dikeluarkan. Sebagai ILO governing body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di kantor di Geneva, tidak pernah saya temui berkeliling dunia undang-undang investasi digabung dengan undang-undang perlindungan untuk pekerja buruh. Dia dua mata uang yang berpisah. Tentang investasi tentu ada ukuran-ukuran, tentang perlindungan akan sulit ketika dia beririsan dengan investasi. Dari awal kita sudah ingatkan itu. Dan karena itu, karena dipaksakan, dan kami menyebutnya pasal siluman yang sebenarnya tidak bermanfaat ketika dia masuk dalam konteks investasi. Investasinya kami setuju. Memperbaiki regulasi, hambatan-hambatan itu harus dipotong, obesitas daripada regulasi yang berkaitan dengan investasi. Tapi ketika bicara perlindungan buruh, itu downgrade total. Bagaimana mungkin negara membiarkan outsourcing itu bisa berlaku seumur hidup? Orang dikontrak berulang-ulang tanpa periode, sehingga 1 minggu bisa dikontrak, dipecat, 2 minggu dikontrak. Terus di mana negara? Dan akhirnya saya udah ingatkan berulang-ulang kepada menteri dan juga waktu itu wakil ketua DPR Pak Sufmi Dasko tentang upah. Hati-hati dengan upah, karena upah itu urat nadinya buruh. Seluruh dunia, walaupun dunia itu sudah maju negaranya, Jepang misal, dia ada namanya Sunto. Kalau musim semi naik upah, dia demo besar-besaran. Di Jerman misal Volkswagen atau IG Metall, Konfederasi Serikat Buruh Jerman, kalau udah bicara upah dia demo besar-besaran. TGV, Prancis, udah bisa upah besar-besaran pasti. Nah kalau ini kena batunya. Dan akhirnya keputusan MK sangat mendorong kita sebagai salah satu stakeholder yang dirugikan dengan kepentingan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nggak mungkin menyatukan satu undang-undang tentang investasi dikaitkan dengan
undang-undang yang berbicara perlindungan perburuan. Yang kedua, akhirnya kan MK menjelaskan ada dua yang kami pahami, mungkin Bang Ferry nanti lebih jelasnya, inkonstitusional bersyarat. Bersyaratnya menurut pandangan kami dua, yaitu bersyarat dalam limitasi 2 tahun dia diperbaiki formalnya, bukan isi pasalnya. Betul amar putusan nomor 4 menyatakan undang-undang Cipta Kerja berlaku. Tetapi dalam amar putusan 5, 6, 7 itu juga harus dijelaskan. Amar putusan 7 misal menyatakan menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang strategis dan garis miring dan berdampak luas, serta tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru. Mari kita refer PP nomor 36, salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat buruh bereaksi keras. Dalam PP nomor 36 yang tahun 2021 yang mengatur tentang pengupahan jelas, pasal 4 ayat 2, bahwa kenaikan upah minimum adalah kebutuhan strategis. Dengan demikian merefer amar keputusan nomor 7 yang strategis harus ditangguhkan, dan kalau kita lihat pertimbangan hukumnya di 3.20.5, penyelenggara negara dilarang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka ditangguhkan terhadap norma-norma yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak hanya amar putusan, tapi di pertimbangan hukum MK udah menjelaskan, nggak boleh. Tapi kan dipaksa. Bayangkan, Jakarta naik upah 0,89%, padahal inflasinya aja di atas 1%. Saya nggak pernah seluruh dunia ada orang naik upah di bawah inflasi. Inflasi aja kita menyesuaikan harga kan. Ini di 0,8% di bawah harga. Nombok dong buruh. Udahlah dibayar upah minimum sebagai safety net, jaring pengaman, disuruh nombok setiap bulannya. Logika apa yang dipakai? Jakarta naik Rp37.000 per bulan. Kita bagi 30 hari lah misal, dapatnya Rp1.250. Ke toilet aja Rp2.000. Kita seharga setengah toilet. Saya cerita sama kawan-kawan ILO Governing Body, tertawa ngakak dia. Bukankah kamu nanti bulan Desember ini sampai tahun depan jadi ketua G20? Kamu nomor 7 terkaya di dunia negaramu. Setengah harga toilet, kamu harus demo berjilid-jilid. Akal sehat apa yang dipakai gitu. Nah oleh karena itu kita mengingatkan gubernur. Tapi kalau saya salah minta maaf ya. Tapi kan beredar luas tuh Twitternya Ridwan Kamil Gubernur Jabar. Tolong dipahami karena kami tidak mau kehilangan jabatan. Kalau kami paksakan kami diberhenti. Loh, kamu takut jabatan atau takut rakyatmu? Bukan masalah takut dah. Keberpihakan. Kalau begitu kamu takut jabatan, katakan aja takut kehilangan jabatan. Saya dapat kabar dari gubernur, saya diskusi langsung. Itu yang memimpin rapat, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Mendagri. Ini teroris atau kita lagi bicara kesejahteraan? Pendekatannya kan welfare approach, bukan security approach. Udah selesai, kenapa itu dilakukan gitu loh. Bagaimana, saya nggak pernah, Masya Allah. Nggak ada di dunia itu Mendagri cawe-cawe, Jaksa Agung cawe-cawe urusan upah minimum itu urusan perut. Rp1.250, menghina sekali. Bahkan di Aceh 14.000 naik. 14.000 bagi 30 hari. 500 perak naik upah. Dan itu bangga gitu loh, gubernur mengatakan bahwa ini untuk strategi. Nah kalau mengacu kepada keputusan MK, taat dong. Nah itu yang memicu kita yakin. Walaupun kita berbeda dengan pemerintah. Walaupun presiden berulang-ulang mengatakan akan memimpin untuk menjaga ini. Kami pun akan terus berjuang. Keputusan MK ini keputusan yang final binding. Ketika kami tanggal 8 Oktober 2020 akibat, maaf ya, tanda petik pengkhianatan DPR. Sebenarnya tanggal 8 Oktober itu mau disahkan. Jadi kita punya waktu 5-8, ada negosiasi lah, ada kompromi. Tapi bagaimana kemudian rapat pimpinan tiba-tiba memundurkan jadi tanggal 5. Dimulai dengan pasal-pasal yang berubah terus. Tanggal 8, akhirnya 6, 7, 8 Oktober kami mogok nasional. Tanggal 8 Oktober itu puncaknya, merajalela di mana-mana. Nah, bagaimana mungkin situasi di mana penolakan 8 gubernur, hampir mendekati 50 bupati wali kota, ini meluas penolakan ini. Nah sekarang hari ini diulang lagi. Bagaimana orang hidup Rp1.250 per hari, nggak lebih dari 10 sen. Kita untuk kenaikan upah di Jakarta, belum lagi di daerah-daerah. Dan baru terbuka, tapi kalau saya salah membaca Twitter yang beredar itu saya minta maaf. Tapi kalau benar, lebih baik mundurlah itu gubernur, penakut.
Tapi yang ngomong itu Irma Suryani Caniago tuh, pengecut. Itu kan harusnya tiap gubernur nentuin sendiri dong. Memang betul diskresi, tapi kan dibilang diskresi udah nggak ada lagi. Nah dengan demikian kemarahan buruh bisa dipahami dengan kenaikan upah yang tidak masuk akal. Yang kedua, sudah ulang-ulang dikatakan bahwa Omnibus Law itu jangan disatukan antara klaster tenaga kerjaan dengan klaster lain. 10 yang lain kami bisa pahami sepanjang tidak melanggar HAM dan lingkungan hidup dan hak tanah ulayat, hak tanah untuk petani kita bisa pahami kalau investasi. Hal lainnya juga menjadi sorotan kenapa buruh bereaksi keras. Di dalam konvensi ILO itu kan jelas pasal nomor 133 tentang upah minimum. Di situ dikatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan dari Wages Council, rekomendasi Dewan Pengupahan. Tapi kalau di Indonesia kan dipaksa, seragam 1,09, terus ada paksa indeks. Atas dasar apa BPS membuat rumus itu? Nggak ada itu diskusi-diskusi. Upah minimum itu adalah safety net dalam konvensi ILO nomor 133. Dia jaring pengaman. Supaya apa? Ketika orang masuk pasar kerja tidak absolut miskin. Buruh di DKI dibayar 1 juta kalau dia nggak kerja juga mau kok. Tapi kan negara nggak boleh, dia hadir. Maka untuk tidak menjadi absolut miskin dibuatlah jaring pengaman. Itu yang disebut upah minimum. Tidak ada satupun di dunia ini, seperti tadi di bawah inflasi, ada kemudian mengenal istilah batas bawah, batas atas. Loh kalau begitu, nanti bisa dong orang yang sudah punya upah minimum 4 juta, katakan Depok batas bawahnya 2,88 juta, batas atasnya 5,7 juta. Boleh dong dia ngasih upah 3 juta. Terus buat apa ada negara untuk menjadi safety net? Yang kedua, ada lagi indeks kali terhadap inflasi. Atas dasar apa ada indeks? Siapa sih BPS itu menentuin indeks itu dari mana? Setiap indeks itu ada metode ilmiahnya, angkanya begini, harga dasarnya begini, kemudian ada kalkulasi rumus, maka didapat. Nah, oleh karena itu reaksi keras buruh sampai pada titik kalau tidak dirubah ya kita mogok nasional lagi. Dan kita akan gerakan 2 juta buruh pada tanggal 6, 7, 8 Desember ini. Karena kita ingin memastikan hak-hak konstitusional di mana MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja secara formil udah cacat. Dan secara materialnya sudah dinyatakan kehilangan objek hukum. Nah oleh karena itu nggak ada pasal demi pasal yang mau dirubah, keliru itu. Nanti Pak Ferry mau bisa menyampaikan. Dengan demikian semua turunannya yang sudah dibuat ditangguhkan kalau dia adalah bersifat strategis dan berdampak luas. Outsourcing, dia berdampak luas. Bagaimana orang kerja D3 dan S1 sekarang bisa di outsourcing. Dan dia kerja di perusahaan A melalui agen. Masuk agen 4 juta, belum kerja udah 4 juta. 3 juta lah pasarannya kalau di Jabodetabek. Terus begitu dia kerja, 3 bulan dibalikin ke agen. Terus ketika kita minta pesangon, dari mana pesangonnya? Si agen bilang, saya dapat fee doang kok. Saya nggak dapat apa itu jaminan sosialnya, jaminan kesehatannya, pesangonnya nggak dibayar. Ketika saya datang ke perusahaan A yang di mana saya bekerja, kata perusahaan A, loh kamu kan karyawannya agen. Terus negara melindungi orang yang bekerja berpuluh-puluh tahun, seorang ibu menyekolahkan anaknya hanya untuk masuk dalam flexible labor market. Negara di mana? Itu yang kita persoalkan. Negara di mana ketika naik upah itu setengah harga toilet. Itu yang kita persoalkan, hal-hal yang mendasar. Oleh karena itu kita ingin mengatakan jalankan keputusan MK, hal-hal pertimbangan hukum 3.20.5 di situ disebut jelas oleh MK penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara? Ya dari mulai bupati wali kota sampai dengan presiden. Jelas itu. Kenapa diputar-putar, dibalik-balik, hanya menyebut Ketua Umum Partai Golkar. Saya rasa itu bukan Menko Perekonomian. Belum selesai sidang sudah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Itu menyakitkan buruh. Anda ini dewa, belum rapat kabinet. Anda ini negarawan sebagai Menko Perekonomian atau sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang banyak pengusaha-pengusaha, tanda petik pengusaha hitam, mencari perlindungan. Bukan di Partai Golkar maksud saya. Di mana saja dia bisa mencari perlindungan. Siapa pengusaha hitam? Dia yang pro upah murah. Dia yang pro kepada outsourcing. Dia yang anti kepada membayar jaminan sosial. Selalu ada di semua negara. Karena itu kemarahan ini akan terus berlangsung. Eskalasinya makin meningkat. Karena kita sudah ingatkan dari awal bahwa kesejahteraan buruh adalah tanggung jawab negara.
Demikian Baik. Bang Karni. Terima kasih Bung Said. Sekarang saya ingin tanggapan Pak Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi Balik DPR. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman narasumber yang saya hormati. Pertama saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal ya. Sayangnya tadi ada kata-kata pengkhianatan oleh DPR. Kalaupun itu benar, saya bisa memahami. Tetapi saya yakin dan percaya publik juga bisa tahu bahwa bagaimana kemudian kami di parlemen melakukan dialog yang sangat intens dengan teman-teman seluruh serikat pekerja. Karena kalau kita mau lihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan kan minimal ada 2 mekanisme yang dilaksanakan oleh 2 lembaga yang berbeda. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, proses penyusunannya itu ada di pemerintah. Pembahasannya dilaksanakan oleh DPR. Nah, dalam proses penyusunan tentu saya sebagai Ketua Badan Legislasi, dalam sebagaimana halnya dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan menyangkut soal partisipasi publik, saya tidak bisa berkomentar banyak. Karena itu menyangkut wilayah bagi mereka yang menyusun. Tetapi saya pastikan bahwa sepanjang yang terkait dengan proses pembahasan, bahkan berkali-kali, dan kami lakukan secara terbuka, bahkan kami membentuk tim kecil, bahwa benar tidak semua keinginan teman-teman yang disampaikan oleh Bung Iqbal tadi tidak bisa kita akomodir keseluruhannya, iya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa 9 fraksi yang ada terkait dengan klaster ketenagakerjaan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencari titik tengahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kami sependapat, kami sangat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa terkait dengan 7 amar putusan, salah satunya yang disebutkan oleh Bung Iqbal, terkait dengan amar poin nomor 7, di sana sudah jelas dinyatakan bahwa ada waktu 2 tahun bagi parlemen untuk memperbaiki itu. Dan yang kedua, Presiden juga sudah memberi kepastian tidak akan menerbitkan peraturan pelaksanaan berikutnya, dan itu menyatakan bahwa menandakan bahwa pemerintah dan juga DPR mendorong untuk kita taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi di sisi yang lain, tentu tafsir kalau menyatakan, kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa seluruh materi muatan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu juga batal demi hukum. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga dinyatakan, ada 8 gugatan uji materi yang dinyatakan NO, artinya tidak dapat diterima karena kehilangan objek. Kenapa saya bisa memahami mengatakan karena itu kehilangan objek? Karena menyangkut soal uji formilnya. Nah, oleh karena itu langkah-langkah ke depan yang akan kami lakukan insya Allah nanti tanggal 6. Jadi Bung Iqbal kita boleh melakukan dialog kembali, Bung Erni dan semua teman-teman. Nanti tanggal 6 akan ada penetapan rapat kerja bersama dengan pemerintah. Karena ada 2 hal undang-undang yang akan kita rubah, Bung Erni. Satu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekalipun di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak menyebut terkait dengan Undang-Undang 12 2011 terkait dengan penggunaan metode omnibus, tetapi ada 4 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyarankan di dalam pertimbangannya supaya itu dimasukkan di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian nanti insya Allah tanggal 6 akan ada rapat kerja penyusunan program legislasi nasional sebagai tahap awal dalam kerangka proses penyusunan sebuah rancangan undang-undang. Maka ada 2 yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah rancangan undang-undang tentang cipta kerja, yang kedua rancangan undang-undang tentang perubahan ataupun revisi undang-undang nomor 12 tahun 2011. Nah, karena ini proses pembahasannya, ini kan pasti akan dimulai dari awal. Baik dari sisi penyusunan naskah akademik maupun penyusunan draft rancangan undang-undangnya. Itu udah pasti. Jadi dengan demikian terdapat berbagai macam kesempatan untuk kita bisa melakukan dialog terkait dengan soal apakah nanti dipisahkan antara klaster tenaga kerjaan dengan yang lain-lain. Tetapi Bang Karni, perlu saya ingatkan, saya mengutip
dan kebetulan kan Menteri BKPA, Menteri Investasi kebetulan adalah mitra kerja saya di Komisi 6. Dalam paparannya kita tahu persis bahwa sepanjang tahun 2021 sampai dengan triwulan ketiga, itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang sudah bisa melahirkan kurang lebih sekitar 400.000 izin. 94%-nya itu adalah usaha mikro. Itu sebuah kebaikan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, pasar tenaga kerja yang terserap sejak tahun triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga hampir 1 juta tenaga kerja yang terserap. Itu artinya terlepas dari putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan tentu kita menghargai, Presiden juga sudah menyampaikan statement bahwa kita menghargai putusan Mahkamah Konstitusi dan kita akan melakukan perbaikan terhadap itu. Nah oleh karena itu sekali lagi kita jangan pesimis dulu karena ini akan dimulai dari awal terlepas dari kontroversi menyangkut soal apakah putusannya ini tidak jelas ataupun gimana dengan pendapat teman-teman karena saya juga mengikuti berbagai macam kelompok diskusi, banyak yang mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi tetapi bagaimanapun keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan binding. Jelas kalau soal tafsir bahwa itu harus ditangguhkan yang mana, Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan itu. Yang pasti dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, undang-undang ini akan tetap berlaku sampai kemudian 2 tahun jika tidak dilakukan perbaikan, maka kemudian dia tidak berlaku secara permanen. Itulah pengertian dari sebuah inkonstitusional bersyarat yang diamanatkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Saya rasa begitu Bang Gani. Baik, terima kasih. Boleh interupsi Bang? Boleh. Pokok pangkal daripada persoalan kenapa ditolak oleh MK tentang Undang Cipta Kerja. Kerja DPR yang terburu-buru, jangan diulang lagi. Tengah malam, dari satu hotel pindah ke hotel. Kita datang hotel di Bandara Tangerang, besoknya dia pindah. Besok pindah, kita pindah lagi. Kejar tayang. Kalau ini diulangi lagi, kami percaya akan kembali terjadi perlawanan yang keras. Jadi 2 tahun, saya nggak begitu percaya. Kemarin aja 6 bulan cuma selesai semua. Jadi kerja DPR ini benar-benar harus kita kontrol bersama dan mudah-mudahan tidak ada dusta daripada kerja kawan-kawan DPR. Kalau memang ingin memberikan yang terbaik buat rakyat. Karena ini persoalan prosedur. Demikian. Tapi mungkin begini Bang Garni, kalau soal tempat itu kan soal teknis. Kita tidak bicara soal itu. Ya, tapi, karena kita bicara yang soal substansi. Terkait dengan saya berkali-kali menyatakan dalam beberapa diskusi terkait dengan Bang Iqbal, dengan Mbak Erni juga sama. Bahwa dari semua tuntutan buruh saya berani mengklaim bahwa 80% semua keinginan buruh itu kita tampung. Itu pendapat. Ya Bang itu tafsir interupsi. saya. Ya itu pendapat. Itu tafsir saya dan boleh kita boleh kita lihat. Faktanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja MK mengatakan inkonstitusional. Bersyarat. Setuju, itu bersyarat. Itu kan soal formilnya. Tapi inkonstitusional itu di depan. Nanti Bang Ferjan, saya masuk ke ininya, ke pasalnya. Outsourcing, contoh outsourcing. Outsourcing itu pada Undang-Undang Nomor 13 2003 jelas bahwa itu Mbak Mega loh, zamannya Ibu Mega loh, Pak Yakob menterinya. Outsourcing itu hanya untuk kegiatan penunjang, bukan kegiatan pokok. Karena untuk melindungi agar fleksibel labor market, tidak pasar bebas. Manusia tidak diperdagangkan, walaupun bukan trafficking. Maka pasal 64, 65, 66, 13 mengatakan hanya boleh 5 jenis outsourcing. Cleaning service, catering, security, driver, jasa penunjang. Prancis membatasi 41 loh, negara yang begitu bebas. Amerika hanya boleh 90 jenis pekerjaan. Hari ini, Omnibus Law, seluruhnya boleh di outsourcing. Seluruh jenis pekerjaan boleh. Apa itu yang dibilang 80%? Jadi sudut pandangnya pengusaha, sudut pandang DPR atau sudut pandang buruh. Upah naiknya setengah harga toilet. Hari ini terbukti. Enggak, Pak, karena ini framingnya selalu begitu. Setengah harga toilet. Seolah-olah orang hidup cuma 1.300-an. Ya enggak, yang namanya kenaikan berarti kan ada sebelumnya dan ada kenaikan. Ya. Ya, terus kalau mau bicara, jadi jangan di framing seolah-olah orang hidup 1.300. Ini kan pembodohan menurut saya. Ini kan pembodohan. Karena dia bisa hidup bisa dengan 20.000. Kalau orang naik upah di seluruh dunia itu ngukurnya per jam. Ya, kita apalagi kalau diukur per jam lebih parah. Ya, kalau mau bicara outsourcing itu Undang-Undang 13 itu kan dari tahun 2003. Nah, faktanya di lapangan udah berapa puluh tahun nih.
outsourcing masih ada sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Outsourcing yang melanggar ya ketentuan dari Undang-Undang 2003 itu. Belum lagi kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang di bawah UMP atau apapun, ya. Itu kalau kita masuk ke daerah-daerah di Jakarta lah saya bilang gitu kan, yang konveksi-konveksi begitu itu cuma 2 juta, 2,5 juta mereka hidup. Artinya apa? Artinya Mereka hidup dalam kemiskinan. kalau soal kemiskinan enggak. Ini kacamata begini, kacamata. Ukurnya kacau. Kacamata itu jangan Kacau. selalu Kalau nggak ngerti hukum perburuannya Bukan. jadi kacau. Bukan. Ini Safety net framing itu lagi jadi nih. Ini kacau. framing Kacau. lagi. Yang nggak ngerti ilmunya, Enggak, jangan tunggu, bicara. tunggu. Kalau ada ilmunya, boleh bicara. Saya Sekarang, ilmunya. bagaimana cara kita Fakta menghitung? di lapangan. Bukan, Enggak, saya bagaimana bertanya, secara apakah internasional? kacamata di secara negara ini, internasional ya? menghitung upah minimum Enggak, itu cara namanya internasional. standar Kita jangan bicara Baik, internasional. baik. Saya kira cukup Kita dulu. jangan bicara internasional selalu, Pak. harus kalau upah minimum. Gimana sih? Kita mau rehat dulu. Pemirsa, sesungguhnya seluruh kekayaan itu, termasuk kekayaan para konglomerat, adalah produk daripada para buruh. Ini bukan ngomongan Karl Marx, ini ngomongan John Locke yang dianggap bapak ekonomi liberal dunia. Kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Mas Teddy Kusnaidi, pengamat kebijakan publik. Yang tadi udah memulai, jadi silakan diterus. Oke ya. Jadi sebenarnya ada 2 materi nih. Materi yang ini sebenarnya tidak tidak mau saya bicarakan tadinya. Cuma karena sudah dibicarakan, akhirnya saya ikut menanggapi juga. Nah, kalau saya tadi bicara dengan Bung Iqbal, maksud saya begini, ini bukan kalau bukan saya tidak mengerti, saya sangat mengerti, saya dulu di sana, gitu ya. Dan bagaimana saya melihat para pekerja yang saya mau melihatnya bukan soal dari sisi hanya pekerja saja. Saya mesti melihat dari sisi pengusahanya, kondisi ekonominya, dan segala macam. Jadi nggak satu kacamata pekerja. Karena kalau kita hanya satu kacamata pekerja, maka yang terjadi dulu, Pak Karni, saya merasakan bagaimana akhirnya banyak kawan-kawan saya di PHK, bagaimana akhirnya mereka harus menerima pesangon yang apa adanya karena memang sudah kehabisan bensin. Itu banyak sekali terjadi, kita akhirnya harus mengeluarkan uang dari dompet kita. Nah, bagaimana kita melihat teman-teman yang ada di konveksi yang saya ceritakan tadi, itu dengan gaji yang tidak mencapai upah minimum, tapi mereka tetap menjalankan, hanya mereka bilang bagaimana juga. Kalau kami meminta upah setinggi itu, maka kami tidak bisa bekerja, perusahaan tidak bisa jalan. Ya, itu banyak. Dan dari Undang-Undang 2003 itu diberlakukan sampai sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada, ya, itu yang namanya outsourcing yang tidak sesuai dengan pasal di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu terjadi, Pak Karni. Berjalan hingga hari ini. Nah, makanya saya tidak mau bertanya ke Bung Iqbal karena Bung Iqbal hanya bukan mewakili buruh seluruh Indonesia. Hanya anggota KSPI yang dia bertanggung jawabnya.
Begitupun dengan yang lain, masing-masing kalau di di perburuhan itu masing-masing punya federasi, masing-masing punya serikat pekerja dan segala macam. Tapi saya melihat memang harus melihat dari keseluruhan Pak Karni. Kalau di Jakarta memang harus naik segitu, mungkin ini di pikiran kita bahwa kondisi saat ini kondisi yang tidak stabil, kondisi yang ekonomi kita juga lagi jatuh, kawan-kawan pengusaha saya juga banyak yang tutup gulung tikar, buruhnya kasihan. Kawan-kawan saya juga jadi pengusahanya kawan-kawan saya, buruhnya kawan-kawan saya, sering datang ke saya, bagaimana solusinya? Ya you punya berapa? Lu bantulah tuh teman-teman buruh, daripada nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini yang harus dilihat, bukan hanya KSPI dan yang lain, tapi secara keseluruhan, organisasi buruh harus melihat lebih mendalam, bukan hanya melihat dari kacamata mereka sendiri. Itu jadi kenapa saya tadi mengomentari statement Bang Iqbal, karena saya melihat kok ada framing seolah-olah orang hidup cuma 1.300. Itu framing yang tidak baik menurut saya. Nah, tapi tadi saya tutup itu, saya kesini ini karena dipanggil itu Pak Karni. Apakah sudah boleh saya bicarakan soal itu? Nah, saya 2 hari lalu melaporkan saudara Fadlizon ya ke MKD atas pernyataan dia di Twitter. Mungkin udah dibaca bahwa ada yang mau bertanya, kenapa sih? Alasan apa sih? Ya saya jawab, saya melaporkan Fadlizon ke MKD karena Fadlizon anggota DPR. Kalau bukan anggota DPR saya tidak akan melaporkan. Nah, dari pernyataan Pak Fadlizon itu, ada 3 yang saya tangkap Pak Karni. Kenapa saya melaporkan beliau ke MKD? Pertama, Fadlizon itu kan anggota DPR, dia ikut terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan, nah ini yang lucunya, dan ketika ada putusan MK, seolah-olah dia cuci tangan nih. Dia menyalahkan kawan-kawannya yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undang MD3 dan lembaga. Jadi marwah lembaga DPR itu ya dikerdilkan sama dia gitu. Seolah-olah dia mau mengatakan bahwa yang dia nggak ikutan, yang lain yang ikutan. Kalau saya analogikan seperti ini, Bang Karni. Ada di sebuah perusahaan, saya bilang. Saya ada di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu kita membuat membuat rencana kerja, membuat produk. Produk itu jadi, ketika dipasarkan, ternyata produk itu ditolak oleh masyarakat atau tidak laku. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang Fadlizon? Harusnya dia bilang, oke, mari kita sama-sama merubah atau merevisi pasal ini sesuai dengan putusan MK. Bukan dengan menyalahkan kawan-kawannya atau menyalahkan lembaganya. Maka di situ saya melihat ada pelanggaran kode etik. Jadi itu satu. Kedua, Fadlizon mengatakan ada invisible hand ya dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya meminta ke MKD untuk memanggil Pak Fadlizon. Ya, panggil Pak Fadlizon, tanya, siapa tuh ya invisible hand itu? Karena begini, ini kan sama saja dia menyebarkan bahwa pemerintah dan DPR kong-kalingkong. Ya, kong-kalingkong membuat pasal di Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang atas pesanan orang atau oknum tertentu. Nah ini kan berbahaya, ini lembaga loh, lembaga negara, eksekutif dan legislatif, ya, di framing, dikerdilkan seolah-olah ada kong-kalingkong untuk membuat undang-undang yang berdasarkan pesanan. Jadi sudah 2 nih Bang, ada 1 lembaga eksekutif yang dituding, kedua lembaga legislatif. Dan ada tuduhan mengenai invisible hand. Dan ketiga, beliau tidak menghormati yang namanya lembaga yudikatif MK. Ketika MK sudah memutuskan, maka putusannya itu final dan mengikat. Tapi Fadlizon mengatakan harusnya bukan begitu. Artinya dia memframing si MK ini nggak benar. Dan selanjutnya dia mengatakan
sedangkan MK memberikan putusannya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja direvisi, diberikan tenggat waktu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu masih undang-undang itu masih ya berlaku. Makanya Presiden pun mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Nah, Fadlizon berbeda. Dia mengatakan undang-undang itu tidak berlaku. Dia memframing itu di dalam Twitternya. Dari 3 dasar itulah Pak Karni, maka saya melaporkan beliau ke MKD dugaan pelanggaran kode etik. Jadi itu sih Pak Karni kenapa saya diundang ke sini untuk membicarakan mengenai pelaporan saya itu. Baik. Sekarang gilirannya Pak Nining Elitos, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya mau mengingatkan kembali gitu ya, harus diingatkan apa peran dan tanggung jawab negara melalui pemerintah baik legislatif, eksekutif. Bagaimana membuat mandat dari konstitusi negara kita adalah menjamin seluruh tumpah darah Indonesia, menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saya mau mengajak balik ke Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak dari awal KASBI bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat sebenarnya sejak dari awal memberikan check and balance terhadap pemerintah pada saat itu, waktu masih dalam berbagai macam statement yang dilakukan oleh pembantu-pembantu presiden pada saat itu, baik Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perekonomian kan gitu pada saat itu. Nah kemudian kami mencoba mencari dari statement itu, kami berusaha untuk mencari apa yang sedang dibuatkan oleh pemerintah. Ternyata kita dapat informasinya bahwa pemerintah sedang membuat satu konsep undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pada saat itu ada sekitar 84 undang-undang, terus kemudian berganti menjadi 80, terus kemudian menjadi 79 kan gitu. Nah dari situ kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah termasuk DPR pada saat itu. Saya masih ingat 13 Januari saya bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat pada saat itu demo ke DPR, diterima oleh Pak Suratman sebagai ketua tim legislasi. Nah kemudian undang-undang itu masuk ke DPR pada saat itu namanya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang kemudian kami singkat Rancangan Undang-Undang Cilaka pada saat itu. Kemudian setelah bergulir prem-prem yang kemudian tentang Undang-Undang Cilaka, akhirnya pemerintah membuat perubahan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah dari undang-undang itu kami berbagai macam cara upaya pada saat itu berkomunikasi dengan pihak pemerintah pada DPR. Di DPR pada saat itu belum, karena memang disampaikan oleh pihak DPR pada saat itu adalah inisiatif dari pemerintah. Nah padahal kami sebagai stakeholder gitu ya, kalau mau membuat satu regulasi kan ada landasannya tentang Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang bagaimana peraturan pembuatan undang-undang. Tapi pada saat itu pemerintah membuat modelnya ada Omnibus Law. Kita cari apakah ada di negara kita ini sistem membuat membuat undang-undang sistem Omnibus Law. Waktu itu kami berupaya untuk berkomunikasi, tapi tidak. Nah ketika kami membaca Undang-Undang 12 tahun 2011, bagaimana sih konsepsi landasan ketika melahirkan peraturan perundang-undangan? Ada hal-hal yang menjadi prinsip. Pertama adalah bagaimana partisipasi publik, transparan, keterbukaan, terus kemudian daya guna dari undang-undang itu. Nah dari hal itu kami tidak bisa menemukan itu gitu ya. Kami kemudian berupaya, tapi di berbagai macam media pada saat itu bergulir bagaimana membuat tentang fleksibilitas tenaga kerja yang murah, mudah di PHK. Kalau istilah Menteri Perekonomian, hiring, hipising kalau nggak salah pada saat itu ya gitu. Nah terus kemudian kami berupaya untuk mendapatkan draft itu, kami tidak dapat gitu ya. Yang akhirnya kenapa kami akhirnya menjadi
pertama kali demonstrasi ke DPR, tapi akhirnya kami berkomunikasi kepada pemerintah dan kemudian juga menyampaikan statement kami secara terbuka bahwa undang-undang ini dibuat, kami tidak tahu apa manfaatnya. Tapi pemerintah pada saat itu, saya masih ingat persis, undang-undang ini dibuat bagaimana untuk memangkas birokrasi sehingga investasi mudah masuk Indonesia, kan gitu. Oke, kami tidak keberatan tentang persoalan investasi. Kami sangat sepakat tentang persoalan bagaimana pemangkasan birokrasi, karena penghambat dari persoalan investasi di Indonesia bukanlah kaum buruh. Web mengeluarkan data pada saat itu, persoalan buruh adalah yang ke-13. Pertama itu adalah persoalan korupsi, kedua adalah tentang persoalan birokrasi, ketiga adalah persoalan perpajakan dan seterusnya. Nah, tapi kita lihat ketika kita dapat draft undang-undang yang dibuat, yang akhirnya tersebar di berbagai macam sektor gitu ya, termasuk sektor buruh dan sektor lain. Kita mencoba membuat perbandingan pada saat itu, perbandingan antara Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ketika kita dapat draftnya, waduh, kok kenapa ini semakin mendegradasikan tentang hak pekerja? Tapi pemerintah bilang untuk bagaimana tentang persoalan investasi, kemudian investasi masuk ke Indonesia. Kedua adalah lapangan pekerjaan, kan gitu. Nah, saya juga sempat gitu satu forum juga dengan Pak Supratman pada saat itu di TV One. Pada saat itu kita menyampaikan pada prinsipnya kita sangat sepakat tentang persoalan investasi, kemudahan bagaimana. Tapi prakteknya kita coba cek tentang persoalan data di PKPM. Investasi di Indonesia sebenarnya terjadi peningkat, setiap tahun terjadi peningkatan, tapi tidak dibarengi dengan hal yang positif, penciptaan lapangan pekerjaan pada saat itu. Nah, ketika kami dapat draftnya, kami perbandingkan, cukup sangat menyakitkan bagi kita pada saat itu, sehingga kami memberikan protes terhadap pemerintah, di mana undang-undang yang dibuat adalah tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan, tidak ada partisipasi, tidak ruang demonstrasi, tidak keterbukaan, terus kemudian juga untuk mendapatkan draftnya juga kita. Tiba-tiba kami diklaim pada saat itu sebagai tim perumus. Akhirnya kami membuat satu surat terbuka pada saat itu tentang persoalan bahwa kami tidak punya tanggung jawab terhadap draft undang-undang itu. Nah, karena KASBI pada saat itu diklaim, padahal pemerintah, saya masih ingat, ketika mau mengundang jam 1, jam 2 pertemuan, jam 11 kami baru di WA untuk melakukan sosialisasi. Bagaimana mungkin kami diklaim bahwa sudah ikut terlibat partisipasi, kami tidak tahu mulai dari perencanaan sampai ada draftnya. Makanya pada saat itu saya cukup keras menyampaikan, jangan melakukan kebohongan publik terhadap tentang persoalan undang-undang yang dibuat, kan gitu. Nah, setelah itu kami melakukan, karena ada perbandingan yang kami buat tentang persoalan tentang fleksibilitas tenaga kerja, liberalisasi tentang persoalan tenaga kerja. Tadi Bung Iqbal bilang bahwa bagaimana tentang outsourcing yang tadinya ada batasan semakin diperluas gitu ya, terus kemudian batas kerja kontrak yang kemudian lebih dari 3 tahun dijadikan pekerja tetap, itu hilang semua. Termasuk juga tentang upah sektor pada saat itu, hak cuti, banyak bergulir. Tapi pada saat itu ketika terjadi gejolak, kisru di berbagai macam kota dan daerah, saya masih ingat betul bahwa kami dianggap yang melakukan hoak gitu, itu draft hoak gitu ya gitu. Kami ingin meminta pada pemerintah pada saat itu tidak mudah. Terus kami minta ke DPR pada saat itu juga belum ada draftnya. Terus ketika sudah masuk ke DPR, tanggal 12 kalau nggak salah ya, saya ingat tanggal 12 masuk ke DPR, baru keesokan harinya kami baru dapatkan draftnya. Kami perbandingkan, loh kok kami tidak melihat ya niat tujuan utama dari pemerintah tentang persoalan pencipta lapangan pekerjaan sama dengan persoalan pemangkasan birokrasi tentang pemangkasan birokrasi pada saat itu. Justru kami berdiskusi dengan berbagai macam sektor, misalkan di pertanahan, terus kemudian agraria, terus kemudian juga masyarakat ulayat gitu ya. Justru kami melihatnya ada persoalan-persoalan yang mendasar di sana. Nah, dari situ pada saat itu kami pernah melakukan demonstrasi kepada pihak pemerintah. Tanggal 17 Februari kami diteror. Ada sekelompok orang yang aksi ke kantor KASBI gitu ya, melakukan pembakaran ban di depan
pintu kesertaan kami, terus kemudian setelah itu kami buatkan draftnya begitu tebalnya, dan kemudian ketika masuk di DPR, memang kami pernah sekali diundang oleh DPR pada saat itu, karena memang kami melihatnya, loh kemudian kalau kami hanya dipanggil di DPR, draftnya sudah jadi, pembahasan kita hanya diminta pendengar, sebenarnya jauh sebelum draft itu masuk pun kami sudah memberikan masukan kepada DPR pada saat itu, hati-hati jangan sampai kemudian melakukan bukan justru peningkatan kesejahteraan, tapi justru kemudian terjadi sebaliknya. Nah, setelah 12 Februari, Maret kita mulai masuk dalam persoalan pandemi pada saat itu. Seingat saya seperti itu, pandemi, kemudian kita mengingatkan agar DPR juga tidak membahas terburu-buru, tidak begitu agar juga bisa mengembalikan kepada pemerintah, karena ini menjadi banyak kritikan berbagai macam sektor pada saat itu. Nah, tapi DPR tetap melakukan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan kami sempat memberikan WA berantai pada saat itu, baik kepada pimpinan legislasi termasuk kepada anggota DPR, agar menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja sementara, karena harus fokus terhadap persoalan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan di masa pandemi pada saat itu. Nah, ketika pemerintah membuat satu kebijakan di masa PSBB, di masa pandemi, pemerintah mengeluarkan surat edaran bagaimana upah buruh dinegosiasikan. Pada saat itu ada surat edaran Kementerian Tenaga Kerja tentang di masa pandemi upahnya dinegosiasi, mulailah jatuh ribuan bahkan sampai jutaan korban buruh kontrak, buruh outsourcing, dirumahkan tanpa mendapatkan upah, buruh tetap dipekerjakan tapi hanya dirumahkan hanya mendapatkan 50%, 20% pada saat itu. Nah, kami memang sangat kecewa kepada pemerintah dan DPR pada saat itu, di mana kami dalam menghadapi persoalan yang seharusnya ada persoalan pengawasan penegakan hukum, yang kemudian di masa pandemi itu banyak terjadi kemunduran. Apa yang menjadi harapan kaum buruh pada saat itu adalah tentang bagaimana kepastian hak para pekerja di masa pandemi, sehingga kaum buruh yang kemudian dibatasi untuk beraktivitas pada saat itu tetap mendapatkan upahnya, tapi itu tidak semakin membesar, bahkan sampai 3 juta, kementerian mengeluarkan data hampir 3 juta buruh pada saat itu ter-PHK. Nah, kami mau menyampaikan sebenarnya, jadi kalau yang diceritakan tadi itu kan saat dalam keadaan COVID kan? Sebentar dulu, saya ngomong dulu, dengar dulu, tapi nanti bolehlah kita berdiskusi, berdebat seperti apa. Saya juga saya memahami betul gitu ya, bagaimana kesiapan. Waktu Ibu udah berhabis. Ya, pertama kami mau menyampaikan bahwa sejak dari awal kami sudah menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah cacat. Karena memang sangat bertentangan dengan bagaimana peraturan pembentukan undang-undang. Tim perumusnya saja waktu itu tidak ada satupun kaum buruh atau stakeholdernya. Yang ada adalah dari para pengusaha dan pejabat negara. Nah, kan itu pada saat itu. Nah, makanya sebenarnya sejak dari awal pun sudah dikritik oleh pihak pemerintah. Ini jangan gitu sampai ya. di framing nih. Coba benar gak tadi itu? Coba pengusaha memang betul kok dalam tim perumusnya. Tanyakan saja gitu loh. Kita aja dulu. Jadi begini. Iya, Anda nggak usah ini gitu loh. Karena memang saya nggak bicara tentang persoalan. Saya juga tidak suka dengan subjektif gitu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Sudah dijelaskan tadi. Bahwa Jangan dalam framing. proses pembentukan Jelek. perundang-undangan itu kan yang punya Pemerintah ini inisiasi memang kan harus ada dikritik, 3. Bu. Kalau nggak mau dikritik, fungsi jangan legislasi itu ada di Satu. DPR, bukan di Dengarkan. bukan di perburuan. Satu. Kan kita minta didengarkan. Penginisiatif itu boleh berasal dari pemerintah. Penginisiasi. Kebetulan Undang-Undang Cipta Kerja inisiasinya itu pemerintah. Juga boleh berasal dari DPR dan boleh berasal dari DPD. Kan itu yang boleh berinisiasi mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, seingat saya, pemerintah sudah melakukan dialog. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya menyatakan itu tidak cukup, bukan berarti tidak ada. Kan ada dialognya. Jadi juga jangan di framing bahwa sama sekali tidak ada.
bahwa itu tidak cukup ataupun seperti apa, nah itu yang dibuat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Yang saya ingin katakan bahwa kalau di parlemen kami sudah melakukan itu dengan berbagai macam stakeholder. Yang kedua, soal transparansi berkali-kali saya nyatakan pada saat undang-undang ini disahkan, saya juga diundang oleh Bang Karni di ILC TV One, saya katakan mungkin inilah undang-undang pertama kalinya yang paling transparan yang dilakukan oleh parlemen. Karena seluruhnya kami siarkan secara langsung lewat media yang dimiliki oleh parlemen. Interupsi, Bang Soal publik mengikuti atau tidak, kewajiban kami di parlemen adalah menyediakan medianya. Kan itu pokoknya. YouTube, Bapak Facebook, DPR melakukan sosial media dan sebagainya itu betul terbuka. Keputusannya yang tertutup. Loh bukan, Ya, bukan. Memang kalau sudah soal pengambilan keputusan. Saya ini WA-WAan dengan anggota DPR yang di dalam. Kita dengan satu, apa Pak. yang diceritakan di dalam Tidak ada dengan apa yang satupun. disiarkan itu Jadi beda gini, benar. proses pengambilan Makanya keputusan Mahkamah Konstitusi bukan, mengatakan, salah Bang Iqbal. Mahkamah Konstitusi proses mengatakan, pengambilan ada. keputusan tidak boleh melibatkan publik lagi. Bukan, Kalau bukan, itu enggak. yang Anda maksud, Bukan masa keputusan. seolah-olah proses pengambilan publik bukan seolah-olah keputusan. kemudian harus melibatkan bukan masalah teman-teman yang lain, keputusan, nggak boleh. prosesnya, Baik, baik. biarin Proses. aja. prosesnya biar Prosesnya fungsi sangat legislasi. terbuka. Saya Kalau jamin terbuka, Mahkamah Konstitusi tidak mengatakan inkonstitusional. federasi Mahkamah bukan itu DPR. cacat formil. Federasi bukan DPR. Konstitusionalnya Loh, bukan ya. di situ. Federasi bukan Federasi bukan DPR, bukan Federasi pelaku apa? legislasi. Nggak jelas. Gimana? Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Kapital juga berarti modal. Adalah hasil kerja para buruh yang juga digunakan untuk menggaji buruh agar buruh melanjutkan produksi dari industrinya. Namun kekuatan buruh adalah yang pertama. Karena itu buruh sebenarnya adalah pemilik kapital. Dan buruh juga yang berarti adalah pemilik perusahaan. Henry George, pakar bisnis dan pakar ekonomi dan politik Amerika. Sekarang saya mau ke pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Mungkin sebelum Pak Ferry menanggapi diskusi ini, pertanyaan pertama saya, apakah dengan dibatalkannya secara formil, apakah secara material juga akan berakibat ada perubahan dari undang-undang? Terima kasih Pak Datuk, Pak Karni Ilyas. Memang banyak yang perlu dijelaskan kepada publik mengenai putusan ini. Putusan ini bukan yang pertama menggunakan terminologi inkonstitusional bersyarat. Sudah ada putusan yang terdahulu. Ya. Putusan nomor 4 PUU 7 Romawi tahun 2009. Berkaitan dengan pertanyaan Bang Karni, saya harus mulai dari menjelaskan apa itu inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat itu berarti undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional sampai kemudian syarat dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Jadi begitu syarat dipenuhi, dia otomatis ketika syarat telah dipenuhi menjadi konstitusional. Artinya undang-undang ini sudah inkonstitusional sejak dibacakan putusan itu beberapa hari yang lampau. Nah, ini yang kemudian membuat saya bertanya-tanya, kenapa pidato Presiden dan Pak Menteri Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ini masih bisa diterapkan. Berlaku begitu ya. Kalau berlaku nanti saya jelaskan terminologi poin keempat. Nah, ketika Presiden menyatakan tidak ada satu ayat pun yang dibatalkan MK melalui uji material, itu juga pertanyaan yang menurut saya perlu dijelaskan. Karena konsepsinya begini, kalau sudah diuji formil, uji prosedural, taat atau tidaknya tata cara pembentukan undang-undang, lalu dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak taat, dan dinyatakan inkonstitusional, maka konsekuensinya Bang Karni, satu paket undang-undang itu dibatalkan. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi mahkamah mempertimbangkan uji material, karena objeknya sudah hilang, yaitu undang-undangnya. Jadi tidak perlu lagi dikatakan apakah pasal-pasal ini berlaku, ya tidak berlaku, undang-undangnya sudah hilang. Lah, Sampai kalau nggak berlaku, ya, bagaimana kita menangani masalah sekarang? ya, itu dijelaskan di putusan MK nomor 27. Ketika MK menyatakan tidak berlaku sebuah undang-undang, maka akan timbul kondisi yang namanya res vacuum, kosongnya sebuah undang-undang. Oleh mahkamah dinyatakan tidak ada res vacuum ketika dibatalkan sebuah undang-undang, karena akan kembali kepada aturan hukum yang sebelumnya. Jadi inkonstitusional bersyarat itu maknanya dalam konteks kasus ini berdasarkan putusan 91 PUU 18 Romawi tahun 2020 tentang pengujian cipta kerja, bermakna dia adalah inkonstitusional temporer, karena begitu diperbaiki dia akan menjadi inkonstitusional permanen. Kan gitu penjelasannya. Nah, ini yang kemudian perlu dijelaskan kepada publik. Yang menarik di putusan MK adalah terdapat poin 4 dari 9 poin, bukan 7 Bang, 9 poin amar pokok putusan Mahkamah Konstitusi. Yaitu pernyataan bahwa Undang-Undang Cipta ini berlaku. Tapi harus diingat ada poin 5, 6, 7. Berlakunya itu karena mempertimbangkan kondisi ini akan ada kemungkinan ya secara administratif diperbaiki oleh DPR dan pemerintah. Tetapi apakah berlakunya bisa diterapkan? Bicara kita di poin 7. Bang Karni paham betul ini. Bahwa di poin 7 dinyatakan bahwa pemerintah diperintahkan untuk menunda melakukan kebijakan dan tindakan dalam perbuatan negara hanya ada 2 saja. Lalu beliau juga paham pasti. Tidak akan mungkin negara itu melakukan sesuatu tanpa ada 2 hal ini, yaitu kebijakan dan tindakan administrasi negara. Bagaimana mungkin undang-undang ini diterapkan kalau kemudian tidak boleh melakukan apapun? Mahkamah juga memerintahkan tidak boleh dibentuk peraturan pelaksana turunannya. Bagaimana sebuah undang-undang diterapkan kalau pelaksana turunannya tidak boleh dibentuk? Ada juga yang bertanya, kalau begitu kan sudah ada 79 PP, 5 Perpres. Ini dijawab dengan teori yang sangat mudah, bahwa ketika undang-undang sebagai payung sudah dibatalkan, luruh semualah ya peraturan pelaksananya. Mana mungkin undang-undangnya sudah dibatalkan, lalu peraturan pelaksananya masih hidup? Itu jawaban yang simpel. Itu sebabnya saya agak kecewa dengan para penasehat presiden membiarkan presiden berpidato ketika isi pidatonya tidak memahami apa itu maksud dari inkonstitusional bersyarat. Itu sangat disayangkan. Kedua, perlu didalami. Ini juga perlu dijelaskan kepada pembentuk undang-undang maksud isi putusan itu. Saya mencoba menguraikan ini, Bang Karni Ilyas, Pak Datuk.
tidak menggunakan upaya penjelasan interpretasi personal atau tafsir personal saya. 3 saja pendekatannya, ada Undang-Undang Dasar, ya, lalu kemudian konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan kenapa ini dinyatakan bermasalah. 1, kata Mahkamah Konstitusi, dari 5 tahapan pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang itu melanggar 4 tahapan. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kecuali pengundangan oleh mahkamah dinyatakan bermasalah. Perbaiki prosesnya di 4 tahapan itu. Artinya dijelaskan bahwa hampir dari hulu ke hilir pembentukan undang-undang ini bermasalah. Makanya saya jelaskan tadi sebenarnya untuk Bang Supratman bahwa menurut mahkamah, bahkan ketika dalam pengesahan pun harus dibuka partisipasi publik. Kalau kita mau baca pasal 96 Undang-Undang 12. Tidak boleh tidak. Jadi ketika mau disahkan tiba-tiba ada aspirasi, oh tidak, kami sudah tahapan pengesahan, tidak boleh. Itu harus tetap dibuka. Bahkan perintah Undang-Undang 12 adalah memberikan akses kepada warga negara untuk kemudian bisa berpartisipasi, bahkan menemukan draftnya. Nah, ini catatan juga, draft itu super ajaib, bahkan sudah diundangkan pun bisa diubah. Kalau kita lihat lebih jauh, ya, problematika yang ditentukan mahkamah bahwa ini bermasalah adalah soal partisipasi itu. Karena biasanya, ini saya pengalaman melihat kerja teman-teman, mohon maaf bukan bermaksud membangun permasalahan ini lebih luas dan orang tidak suka parlemen, tapi parlemen wajib dikritik. Tapi parlemen wajib ada, begitu ya. Di dalam berbagai penjelasan, faktanya partisipasi publik itu dinilai sangat sederhana oleh parlemen. Sepanjang ada seminar, ada FGD, ada orang yang ditemui, selesai partisipasi publiknya. Padahal partisipasi publik itu harus terukur. Siapa publiknya, kenapa dipilihnya. Makanya ada naskah akademik menjelaskan. Termasuk di dalam naskah akademik itu harus dijelaskan publik mana saja yang harus diajak bicara dan kenapa. Nah, makanya saya melihat perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan selama 2 tahun ini harus dianggap betul-betul melakukan perbaikan. Bukan kemudian sambil memperbaiki lalu dilaksanakan, karena itu tidak mungkin. Karena sudah dinyatakan inkonstitusional sifatnya. Dan perlu diingat Bang Karni, ini catatan yang perlu publik ketahui bersama. Konsep omnibus law itu bukan tidak dikenal di Undang-Undang 12. Nah, saya menggunakan pendekatan yang selalu digunakan Bang Karni dalam bukunya Catatan Hukum, perspektif sejarah yang menjelaskan kondisi kekinian. Nah, ini perlu dijelaskan dari perspektif sejarahnya. Omnibus law itu dikenal bahkan dari 1800-an. Tetapi dalam perjalanannya, omnibus law yang multi cluster, semua masuk itu, sudah ditinggalkan oleh negara-negara maju karena catatannya sederhana. Banyak penelitian yang menjelaskan bahwa kalau omnibus law multi cluster sudah pasti tidak demokratis dan banyak kepentingan yang bisa disusupkan. Kenapa banyak kepentingan yang bisa disusupkan? Pertanyaan saya, baik ke Bang Supratman, ke Pak Presiden, Pak Menteri, teman-teman buruh, Bang Luhut, Bang Teddy, bahkan Bang Karni, siapa yang sudah baca tuntas undang-undang ini? Kalau tebalnya nauzubillah. Bahkan Presiden saja pasti, saya pastikan tidak membaca tuntas undang-undang ini. Oleh karena itu, undang-undang yang terlalu banyak akan disisipkan sesuatu, lalu ditinggalkan. Bagaimana cara meninggalkan? Sudah dari era zaman Belanda ini. Omnibus law boleh asal satu tema. Makanya ada KUHP, KUHAP, itu omnibus law, kitab undang-undang itu. Bahkan sekarang diterapkan dengan undang-undang pemilu. Syaratnya satu tema. Beberapa negara bagian di Amerika bahkan melarang di konstitusinya. Kalau lebih satu tema, inkonstitusional. Tidak demokratis. Tapi kalau satu tema diperbolehkan. Nah,
Di Undang-Undang 12 kita, Bang Karni juga pasti tahu, saya mau menuduh Bang Karni tahu karena memang bukunya banyak dibaca, normanya sudah dijelaskan bahwa hanya boleh pengkitapan satu tema. Tidak ada omnibus law atau kitab undang-undang multi tema. Itu sebabnya pilihan Bang Supratman dengan segala hormat untuk memperbaiki Undang-Undang 12 tidak tepat dalam konteks putusan MK 91. Karena dari 9 amar itu, tidak satu pun perintah memperbaiki Undang-Undang 12. Yang diperintahkan memperbaiki Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa yang beliau sebut tadi 4 hakim adalah pendapat dissenting opinion. Pendapat berbeda. Pendapat berbeda bukanlah amar putusan. Kalau DPR dan pemerintah menjalankan dissenting opinion, mengabaikan fokus dari amar putusan, itu sudah salah lagi. Jadi saya agak khawatir nih, kalau orang melanggar, saya mengulang-ulang ini ya, melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang diperbaiki rambu-rambunya Bang Karni. Harusnya fokus kepada amar, betul-betul memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam 2 tahun. Jangan lagi timbul pernyataan-pernyataan yang mengabaikan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Clear bahwa inkonstitusional bersyarat itu artinya ketika MK final and binding membacakannya sudah dinyatakan inkonstitusional. Kalau mau konstitusional, perbaiki. Tidak boleh dilaksanakan. Karena yang melaksanakan inkonstitusional berarti melanggar konstitusi. Terima kasih. Baik, Bang Karni, boleh saya tambahkan sedikit aja Bang Karni? dikit ya. Ya, jadi gini, saya pada prinsipnya setuju dengan Bang Ferry menyangkut soal inkonstitusional bersyarat tadi. Tetapi kan yang kita pegang kan amar putusan. Saya setuju tadi, dari awal saya katakan bahwa menyangkut soal omnibus law itu tidak merupakan amar, tetapi pendapat dissenting opinion dari 4 orang hakim. Dan ini kita lakukan supaya tidak menimbulkan persepsi. Karena kan kita harus, kalau kita bicara soal uji formil, kan harus berdasarkan peraturan pembentukan perundang-undangan. Dan itu harus kita perbaiki supaya tidak menimbulkan tafsir berikut. Itu satu. Yang kedua, mahkamah di dalam putusannya, kami sudah nyatakan, kami taat. Bahwa di dalam putusannya menimbulkan tafsir itu soal lain. Bahwa mahkamah sudah menyatakan, undang-undang ini tetap berlaku. Dia akan batal secara permanen kalau dalam waktu 2 tahun itu tidak dilakukan perbaikan. Dan bayangkan ada 2 mantan hakim konstitusi termasuk Prof. Mahfud menyatakan tidak ada masalah bahwa itu ada kewajiban DPR bersama pemerintah untuk memperbaiki itu karena dinyatakan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, walaupun tafsir kami beda ya. Ya, Dan itu saya menjadi jelaskan, problem, menjadi saya problem. boleh menjelaskan gitu loh. pendapat Prof. Menjadi Mahfud itu. problem apa yang dikatakan oleh Bang Ferry tadi menyangkut soal pengertian inkonstitusional terbatas. Soal Bersyarat, apa bersyarat. yang menjadi bersyarat. Soal apa yang menjadi putusan, kan harusnya mahkamah yang bisa menjelaskan secara langsung. Bukan oleh Bang Ferry, bukan oleh saya. Betul. Tapi tafsir kami bersama dengan pemerintah termasuk kepada Presiden menyatakan bahwa seluruh materi undang-undang ini tetap berlaku. Yang tidak boleh adalah melahirkan sebuah peraturan turunan berikutnya yang belum ada. Baik, Itu baik. tafsir yang Saya ada harus di pemerintah jelaskan Bang bersama Karni dengan DPR. gitu. sedikit bahwa dulu ketika zaman era Prof. Mahfud dan generasinya memimpin Mahkamah Konstitusi sudah ada uji formil yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung. Diketahui teman-teman media yang membantu tidak quorum itu sidang. Terbukti di dalam persidangan berdasarkan bukti dari teman-teman media. Lalu Mahkamah Konstitusi ketika itu mengatakan memang terbukti ini tidak memenuhi syarat formilnya. Tetapi demi azas kemanfaatan, yang anehnya azas kemanfaatan itu bukanlah azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu tetap diberlakukan. Jadi tentu saja ada 2 gap yang besar antara mahkamah sebelumnya di bawah Pak Mahfud dalam melihat ketaatan pembentuk undang-undang menjalankan isi undang-undang yang merupakan delegasi dari pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang harus ditaati, dipatuhi dengan Mahkamah Konstitusi saat ini. Saya tidak pernah menafsirkan Bang Supratman
Tadi Bang Supratman bilang ini tafsir Bang Supratman. Saya menjelaskan isi putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah yang saat ini 91 dan putusan awal mengenai apa inkonstitusional bersyarat. Jadi tidak pendapat Ferry Amsari itu, pendapat Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pendapat itu, maka demi warga negara yang baik, taat dan patuh kepada konstitusi, mari kita jalankan. Jangan ditafsirkan lagi oleh DPR. Saya tidak menafsirkan itu. Apa Justru yang mahkamah menyatakan dalam amarnya Ya. bahwa sama Poin tidak 4. ada satupun materi Poin 4. menyangkut soal materi pasal-pasal itu yang dibatalkan. Makanya saya jelaskan. Oleh karena itu, saya katakan tadi, itu tafsirnya, Enggak, Bang Ferry, bukan. yang kita sepakat satu hal kita sepakat, tidak. Ini bahwa dalam proses jangan- pembentukan undang-undangnya ada jangan masalah. Abang menyesatkan Kita setuju. publik. Pertama, Saya nggak menyesatkan. Putusan Itu 91 real, soal bro. uji formil itu Itu membatalkan undang-undang. Baik. Tetapi perlu dijelaskan, Bang, ada putusan 103 tentang uji material. Dia mengatakan kami tidak akan membahas ini karena objeknya sudah dibahas di putusan 91. Objek itu menggugurkan undang-undang. Tidak mungkin dibahas materi Enggak, lagi. ini pendapatnya akan berbeda. Bertolak belakang bukan berbeda. Sekarang wakil pengusaha satu-satunya. Raja minyak dari Medan. Bang Karni ini kita harus terima kasih, kita ini semua kritis besar, guru besarnya Datuk Karni Ilyas. Saya akan memulai, jujur aja Bang, Said waktu pertama tadi bicara, ini Said Iqbal ini sahabat saya dari dulu nih, ya, walaupun sering berseberangan, tapi Said kau keren sekali. Aku jadi teringat waktu di Polandia dulu sama Lech Walesa. Waduh, apalagi kau udah bikin partai buruh. Lech Walesa juga sebelum jadi presiden Polandia, presiden buruh. Ini kayaknya tanda-tanda nih, aku mau dekat dengan kau. Mbak tadi bilang, ini Cipta Kerja udah bermasalah dari awal. Bukan Mbak, nggak bermasalah Mbak. Tapi bikin rakyat dengan namanya Omnibus Law itu pening semua. Kenapa? Pernah nggak dengar? Dan saya yakin semua dengar. Apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Mulailah sok ke barat-baratan kan. Undang-Undang Melki Guslo katanya. Padahal Melki Guslo udah meninggal. Kan? Meli Guslo katanya. Yang benar tadi apa yang dikatakan Profesor ahli tata negara, ya. Omnibus Law kan itu. Dan saya jadi teringat lagi apa yang dikatakan Teddy mengenai Fadli John tadi. Saya bangga sebagai kader PDI Perjuangan, Bang. MK lahir di era reformasi. Dua lembaga yang selalu ada di hati rakyat. KPK dan MK. Yang membidani lahirnya dua lembaga ini, Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Presiden Indonesia kelima pada waktu itu. Memang, jadi nggak salah beliau jadi ketua tim pengarah BRIN, nggak salah. Tepat Pak Joko Widodo. Itu yang saya ingin sampaikan pertama. Biar kita nggak terlalu tegang Bang, apalagi ini kan aku termasuk pembicara yang terakhir. Apa yang dikatakan Ferry tadi, ya inilah. Kami ini semua backgroundnya hukum, Bang Karni ini guru besar kami, ya. Kami semua, ini juga nih Bang lawyer nih, sama dengan aku. Parman ini, kita sama-sama lawyer dulu. Ini memang ya, kalau kita dengar tata negara yang sekarang diundang Bang Karni, ya demikian. Tapi saya meminjam apa yang dikatakan Bang Parman, ketua legislasi. Saya 2 periode DPR, 2 periode juga saya di legislasi. Ya, termasuk beliau yang pimpin. Ini bukan membatalkan. Mau dibilang inkonstitusional, ya, tapi yang tahu itu walaupun kita pening dengan putusan MK ini. Saya banyak tahu apabila kami membuat undang-undang, ya, dan taunya dibatalkan. Nah, dibatalkan. Ini enggak, ya. Ya, ini enggak dibatalkan. Saya kebetulan lawyer yang ditunjuk oleh Balek.
di Mahkamah Konstitusi karena background saya lawyer. Ya, inilah menariknya ilmu hukum. Kalau kita dengar Pak Mahfud, beda banget apa yang dikatakan ahli kita. Apalagi kalau Yusril Issa Mahendra, apalagi ketua-ketua MK lainnya, ya itulah hukum. Karena itu Bang Karni kita semua tahu, bicara hukum tidak 2 tambah 2 4. Saya sering bilang di ELC, 2 tambah 2 dari kacamata mana kita memandang? Tadi dari kacamata ahli hukum tata negara. Tapi ahli hukum tata negara yang lain, Profesor Mahfud MD, beda lagi. Kan di situ. Karena itu udah benar. Pak Parman, Ketua Badan Legislasi, ya kita tanya aja ke MK-nya, apa sih maksud kau? Tapi kita bangga lihat Presiden, lihat DPR, ya legislasi, legislatif kita. Kenapa kita bangga? Semua menghormati putusan MK ini, kan kita dengar tadi. Ya termasuk Presiden sangat menghormati. Ya karena itu waktu dikasih tenggang waktu 2 tahun, saya bangga lihat Mbak Puan Maharani Ketua DPR, begitu juga Ketua Balik kami. Ya, kami sekarang mereka udah kerja keras Pak. Mungkin hanya hitungan bulan ini Pak. Ya, udah diperbaiki, nggak usah nunggu 2 tahun kok. Ya, jadi kita tunggulah. Kita tunggu biar jujur saja. Menteri Investasi kita, ya Pak Bahlil, merasakan kok dia sebagai menteri bagaimana ya hasil daripada undang-undang ini, kan itu. Jadi sudahlah kita mengalir saja Bang Karni yang saya hormati, ya ini sudah terjadi, tapi memang ini yang saya bilang, ini putusan aneh tapi nyata. Mau bilang apa kita? Kan begitu. Jadi udah kita mengalir saja. Apa yang dikatakan Bapak Presiden sudah benar, ya. Lingkungannya juga memberi masukan juga, Pak. Maaf itu sudah benar, itu tugas mereka di istana, Pak. Ya, begitu juga legislatif kita. Jadi ini yang saya katakan, kita apa yang dilakukan MK ini, jujur saja, dulu nih nggak ada MK dari zaman Indonesia Merdeka, nggak ada. Baru ada MK ini, lembaga ini di era reformasi. Begitu juga KPK. Itu yang saya ingin katakan. Baiklah, perdebatan yang tadi sudah disampaikan, dipimpin oleh Bang Karni, oleh kita semua, ini sangat baik sekali. Tapi paling tidak, ya kita doakan juga, ya biar buruh kita sejahtera. Jangan presidennya saja yang sejahtera. Aku ini suka baca nih, ya. Tadi senang banget aku lihat Pak Said, ya debat sama Teddy. Buruh susah, buruh susah. Tapi Pak Said nggak ada susahnya, keren banget. Aku kadang-kadang lewat depan rumahnya selfie aku. Wah, keren banget. Jadi udahlah ya. Kita Bang Karni, Bang Luhut, ya? izin. Ya sebentar Pak ya. Sebentar nanti ya Pak Prof ya. Jadi ini yang saya ingin katakan ya. Udah banyak kok mengenai putusan ini yang ngebahasnya. Ya, ahli-ahli termasuk adik saya ya. Yang saya katakan profesor ini. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Percayalah, biar saja mengalir, ya. Legislatif membenahi melalui baliknya, ya. Udah itu nanti kita dengar nanti putusan dari Mahkamah Agung setelah dibenari. Terima kasih Pak Datuk Karni Ilyas. Bang Karni, makasih, kalau Bang Karni. diizinkan sedikit saja Bang Karni. Kalau diizinkan sedikit. Satu, saya menyambung mau tadi. Ya, saya mau klarifikasi karena saya izin juga ke Bang Luhut. Satu, saya bukan profesor. Kedua, perlu dijelaskan Bang, sifat inkonstitusional bersyarat itu. Karena dia bersyarat, maka kan dipending dulu undang-undang. Tidak bisa dibatalkan telak. Dia harus dilihat poin 7-nya Bang. Poin 7-nya memfreezing, dan Abang pasti kenal betul istilah ini. Dibekukan dulu undang-undang ini, tidak kemudian dibatalkan, tapi dinyatakan inkonstitusional. Dan ini perlu dijelaskan. Nah, soal Abang mengutip senior-senior saya, pakar hukum tata negara lain, perlu juga dijelaskan kepada publik, para menteri itu adalah pihak di dalam putusan ini, tentu tafsirnya tafsir pemerintah. Yang saya gunakan adalah tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. Baik Pak Ya. Sari. Jadi Bang sebentar, enggak sebentar Bang. Mohon izin Bang Karni ya. Karena tadi pakar ya, aku bangga lihat hebatnya, aku bilang profesor. Dan biasanya orang yang aku bilang profesor nanti jadi profesor Bang. Iya, karena tapi ini Bang,
dari tadi mengatakan tetap inkonstitusional. Itu nggak boleh Pak. Bapak dari tadi saya dengar. Iya, bukan. Tapi nanti kalau sudah kerja, sahabat saya dan kawan-kawan jadi konstitusional Mohon maaf, dong. Bang. MK yang menyatakan di amar putusan MK. Iya itu betul. Ya, ngapain dikasih tenggang waktu 2 tahun? Bahkan mereka kalau perlu 6 bulan, 3 bulan, bulan depan mereka akan membenahi. Bang Luhut. Positive thinking Nggak, lah saya- kita. saya- Terima kasih. Ya. Saya percaya sama dia. Omnibus itu 78 undang-undang. Bulan cuma nggak sampai tahun. Ini jangan satu pekan juga jadi. Iya Bang, betul Bang. Makasih Bang. Makasih. Coba ada pertanyaan loh. Jadi tapi jadi hancur. Ada pertanyaan satu. Tadi Anda bilang bahwa Anda bangga sebagai kader PDIP. Kalau saya nggak lupa ingat, Anda juga pernah bilang bangga jadi kader Demokrat. Sebenarnya yang lebih bangga ada yang mana dua ini? Bang, saya pertama saya bangga sebagai kader Partai Golkar. Saya tinggalkan dan saya mengantarkan Golkar menang. Itu fakta Bang. Dan setelah saya memenangkan ikut bersama kawan-kawan yang lain, tidak pernah lagi Golkar menang. Nggak pernah Bang. Itu fakta. Pak SBY, ini juga partai yang saya banggakan. Waktu saya masuk, dia jadi presiden. Betul. Karena saya dukung Bu Mega waktu itu. Itu betul. Tapi DPR-nya nomor 5. Si Poltak Raja Minyak masuk, jadi nomor 1. Pemenang. Dan DPR-nya 148. Itu mestinya masuk Guinness of Record. Enggak. Ya, belum pernah ada yang bisa pecahkan. Kalau benar- Aku bangga Bang. Tapi orang memang betul Bang suka bilang, ini Ruhut bilang partai yang terakhir. Aku bilang, betul. Golkar terakhir. Demokrat terakhir. PDI Perjuangan terakhir kali. Terakhir sekali. Beda dong Bang. Terima kasih Bang Karni. Tapi pernah kan waktu lawan SBY, Anda udah mendukung PDIP kan? Waktu Ibu Mega melawan SBY. Ya, saya kan waktu itu mengikut Pak Akbar Tanjung Pak. Saya ini kan, saya loyal dengan pemimpin saya Pak. Pak Akbar, hot, mari kita dukung Bu Mega, saya ikut. Begitu juga waktu Pak Jokowi, Nggak, saya DPR loh Bang dari nggak, Demokrat, kenapa? tapi diajak oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Hot, kau dicari Pak Jokowi. Maksudnya apa Bang? Kau ikut dong dukung Pak Jokowi. Aku dukung, padahal aku DPR Bang. Jadi aku sangat hormat siapapun pemimpinnya, aku hormat. Terima kasih Bang Karni. Termasuk Bang Karni, aku sangat hormat dengan Bang Karni. Pemirsa, orang-orang hebat memulai pekerjaan-pekerjaan besar yang juga hebat. Tapi buruhlah yang menyelesaikannya. Joseph Joubert, orang penulis Prancis, kita ketemu ALC yang akan datang.